Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Jaya Alfaris. Saya dari Teknik Mesin, Institut Teknologi Budi Utomo Jakarta dengan NIM 2417101501. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah termodinamika. Materi yang saya pilih yaitu gaya apung. Pokok pembahasan. 1. Konsep gaya apung. 2. Hukum Archimedes. 3. Analisis tekanan fluida. 4. Kondisi keseimbangan benda dalam fluida. 5. Contoh peristiwa gaya apung. 6. Contoh soal. Langsung saja. 1. Konsep gaya apung. Gaya apung adalah salah satu konsep penting dalam mekanika fluida dan termodinamika, yang menjelaskan mengapa benda dapat terapung, melayang, atau tenggelam dalam suatu fluida, zat cair atau gas. Fenomena ini disebabkan oleh perbedaan tekanan fluida pada bagian bawah dan atas benda yang terendam. Ketika suatu benda dimasukkan ke dalam fluida, 1. Tekanan fluida semakin besar dengan bertambahnya kedalaman. 2. Akibatnya, bagian bawah benda menerima tekanan yang lebih besar dibandingkan bagian atas. 3. Perbedaan tekanan ini menghasilkan gaya ke atas yang disebut gaya apung atau buoyant force. 2. Hukum Archimedes. Sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Secara matematis, hukum Archimedes Fa sama dengan Rho dikali F dikali G dikali V dikali F. Keterangannya, Fa sama dengan gaya apung, satuannya Newton. Rho F yaitu massa jenis fluida, satuannya kilogram per milimeter kubik. G yaitu percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, dan Vf yaitu volume fluida yang dipindahkan, satuannya meter pangkat 3. 3. Analisis tekanan fluida. Tekanan fluida pada kedalaman H dari permukaan fluida diberikan oleh P sama dengan P0 plus Rho GH, di mana P0 sama dengan tekanan di permukaan fluida, misalkan tekanan atmosfer, Rho sama dengan massa jenis fluida, G percepatan gravitasi, dan H kedalaman dari permukaan fluida. Karena tekanan di bagian bawah benda lebih besar dibandingkan atasnya, maka selisih tekanan inilah yang menghasilkan resultan gaya ke atas atau Fa. 4. Kondisi keseimbangan benda dalam fluida. Terdapat 3 kemungkinan posisi benda dalam fluida tergantung hubungan antara gaya apung Fa dan berat benda atau W. Di mana kondisi benda terapung, hubungan gaya apung dengan W sebagian benda di atas permukaan, dengan keterangan massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Jika benda melayang, gaya apung sama dengan W dan benda seluruhnya terendam, maka massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Jika benda tenggelam, gaya apung lebih kecil daripada W, maka massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. 5. Contoh peristiwa gaya apung. 1. Kapal laut. Terbuat dari logam yang berat, tapi karena memiliki rongga udara besar di dalamnya, massa jenis rata-rata kapal lebih kecil dari air, sehingga dapat terapung. 2. Balon udara. Udara panas di dalam balon memiliki massa jenis lebih kecil dari udara luar, menyebabkan gaya apung mendorong balon naik ke atmosfer. 3. Kapal selam. Mengatur ketinggian dengan mengisi atau mengosongkan tangki balas saat diisi air, massa jenis naik. Kapal tenggelam. Saat dikosongkan, massa jenis turun, kapal naik. 4. Orang yang berenang. Tubuh manusia memiliki massa jenis mendekati air, sehingga mudah terapung, terutama jika udara di paru-paru cukup banyak. 6. Contoh soal.
Sebuah balok kayu berukuran 0,5 meter dikali 0,4 meter dikali 0,3 meter, volumenya 0,06 meter kubik dicelupkan seluruhnya ke dalam air. Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Hitung besar gaya apung yang bekerja pada balok. Jawaban, Fa sama dengan Rho GV 1000 dikali 9,8 dikali 0,06 sama dengan 558,6 meter. Artinya balok mendapat gaya ke atas sebesar 588,6 Newton dari air. Jika berat balok kurang dari nilai ini, maka balok akan terapung di permukaan air. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.